Saya nyanyi Pak Ustadz tuh. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Enak gak Bu? Di besok kita ikut lidah dah. Jangan dah. Jangan ya. Ntar saingan Rizky Ridho. Oh iya. Saya suka nyanyi lagu India. Oh Ibu bisa lagu India? Bisa dong. Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi. Ide. Ada lagi yang bisa Bu? Bisa lagi. Tujhe mera bidikta hai yara meka karu. Waduh, saya juga kayaknya tahu satu lagi Bu. Apa? Tumpah seember. Air. Oh beda. Air. Bukan ember. Oh air. Salah. Ya? Oh salah. Mau maksiat kalau punya malu, Maksiatnya nggak jadi. mau korupsi kalau punya malu, Korupsinya nggak jadi. mau buka aurat kalau punya malu, Auratnya tertutup dengan rapi. mau gibah kalau punya malu, Lebih banyak introspeksi diri. Utang kagak dibayar-bayar. kalau punya malu, Utangnya cepet dilunasin. kalau punya malu, Nggak mungkin bisik-bisik. Pinjam dulu 100.000. Nah, ada yang begitu ada. Pinjam dulu 100.000 besok gua ganti. Ya udah mending nunggu besok aja. Betul nggak Bu? Iya kan, besok duitnya udah ada tuh. Biar kita punya rasa malu ngikutin akhlaknya baginda Rasulullah. Kaget ya Bu ya? Ya semoga ibu-ibu bapak-bapak yang kaget, yang datang ke sini bawa penyakit, pulang dari sini penyakitnya disembuhin sama Allah. Amin. Udah siap dengerin ceramah? Udah siap? Kita sholawatan dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Semuanya. Irlana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya wasi'al karami Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salamnya masih lemes banget ini ya. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salamnya kita kompak semangat, besok dapat mantu orang kaya. Amin. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munduran sedikit. Oh, munduran sedikit. Kenapa emangnya? Kesian ibu yang depan tuh, yang depan-depan ngelihat kita agak dengak palanya. Ya, pegel. Kalau sejam lebih begitu pegel juga ya. Iya. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal ikhtisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق وأشرف الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فنالوا درجة الإكرام أما بعد. Kantong dalam banget ini. Widih, udah dapat amplop nih. Kertas. Oh, kertas. Dikirain amplop. Entar itu mah terakhir. Oh, terakhir ya. Iya. Emang mohon maaf Bu, Doni Dion kalau ceramah mah nggak pernah mikirin amplop. Bukan kita yang mikirin ya, panitia yang pikirin. Entar lah, kerja dulu lah. Kerja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Kuwu Bapak Akifuddin SE, yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Asmu'i Yusuf, yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Mabruri, yang terhormat kepada Bapak Haji Maulana, serta yang terhormat kepada pengasuh Jam'iyah Aisnen Ibu Hajah Masturah. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, para ustaz, kiai kita semuanya diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Mohon maaf Ibu, Bapak, Doni Dion gak bisa nyebutin satu persatu nama-namanya, emang kagak ada lagi tuh. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh yang hadir pada sore hari ini. Dan juga yang sama-sama Doni Dion hormati para asatidz wa asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujaj, serta Bapak Ibu yang kami hormati, abang ade yang kami cintai. Salam kenal dari dai aksi Doni Dion dari Bekasi. Gitu doang tepuk tangan ya. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah. Walaupun kondisi panas-panas, tapi pas Doni Dion datang ke sini ngelihat ibu-ibu semua wajahnya masih pada ceria. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Sebelumnya kita mau nanya dulu nih, ini ibu-ibu kenal sama kita berdua? Emang kenal di mana? Oh, di TV. Di TV. Di Indosiar. Gantengan di TV apa aslinya, Bu? Masya Allah. Dulu di TV masih pada kurus-kurus ya, Bu ya. Sekarang alhamdulillah udah agak sedikit gemuk, kebanyakan besek makan. Jadi alhamdulillah waktu itu Doni Dion, Bu, di aksi Indosiar yang pertama tahun 2019, waktu itu dapat juara 3. Kita mau nanya ibu-ibu di sini, waktu kita aksi 2019 pada kirim dukungan SMS enggak? Lah kagak tuh. Pantas kita juara 3. Coba SMS di sini juara 1 kita ya. Karena masuk 3 besar, Bu. Alhamdulillah di aksi Indosiar tahun 2020 kita diundang lagi. Dapat juara 3 lagi tuh. Emang pada kagak SMS. Nggak ada pulsa tuh katanya. Alhamdulillah tahun 2021 Kiai ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tingkat Asia. Ini udah nggak pakai SMS. Yang diikuti oleh 5 negara. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari para ustadz, kiai, ustadzah, doain mudah-mudahan Doni sama Dion kedepannya tambah berkah. Amin. Masih semangat masih? Kalau masih semangat nanti Doni Dion mau sapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, ibu semua di sini kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh, Bu? Ayo kita coba. Salam takwa.
berkah. Alhamdulillah. Cakep. Man barusan ada ibu-ibu yang senyum-senyum. Senyum apa? Ngomong tuh bebisik. Kenapa? Itu kok Doni Dion kok cadel sih begitu. Astagfirullahaladzim. Tuh kenceng banget tawain tuh. Yang ketawanya paling kenceng dia itu. Iya. Karena kan emang kedengeran. Oh kedengeran ya. Berkah, berkah, berkah. Oh iya tuh. Karena kalau orang normal ngomong R pakai lidah. Nah kalau kita pakai tenggorokan. Jadi lidahnya nggak geter. Bunyinya gimana kalau dieja? Ular melingkar-lingkar di atas pagar, muter-muter. Nggak gerak bu lidahnya bu saya. Tapi nggak masalah. Berarti waktu itu kita pas pembagian lidah nggak datang bu. Nggak apa-apa. Makanya lidahnya nggak panjang ya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kenapa? Walaupun pas pembagian lidah kita nggak datang, tapi wajah kita ganteng. Para ibu, bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sama-sama kumpul di taman surganya Allah. Sama-sama memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang penuh dengan berkahnya Allah. Kenapa saya bilang bulan penuh berkah? Sebab rata-rata semua di bulan maulid tukang dagang dagangannya pada laku. Itu yang depan makan tuh. Buah segala macam kan beli pakai duit ya, laku semua, gamis laku, kokok laku, mobil khusus tukang sound system nih kencang ya. Iya, makanya kita doain mudah-mudahan abang sound system ini masuk surga sama sound-soundnya, amin. Kali di surga kita bisa dangdutan nanti bang. Luar biasa. Kumpul maulid kayak begini kita seneng karena ibu cinta dan bahagia atas peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling banyak saya perhatiin yang datang ibu-ibu. Karena kan emang ibu-ibu majelis taklimnya banyak bu ya. Saya lihat aja gamisnya warna-warni ini. Ini warna hijau, warna oranye, kuning, tuh emas. Itu ibu-ibu emang begitu Ustaz. Kalau ngikut majelis taklim pasti nggak cuma satu, banyak bajunya juga pada lain-lain. Mohon maaf kadang-kadang itu gamis juga pada ngutang itu ya. Tahu aja katanya tahu ibu saya gitu juga sama. Kalau ngaji botas, botas gede-gede banget itu. Tas gembolan. Saya kira isinya buat Al-Quran, catatan. Nah, baru kita tadi saya salam assalamualaikum, ada pisang-pisang masuk gitu. Iya, jeruk masuk segala macam sama ibu saya gitu juga bu. Pulang arisan, pulang majelis taklim dipanggilin saya. Doni, Dion, ini dalam tas banyak makanan ini ambil. Ada bolu, ada jeruk, salak, sampai kadang-kadang pisang pada benyek dalam tas. Tindih-tindih, paksain masuk. Artinya kita kumpul ngaji begini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya saat ini kita kumpul di sini biar kita sama-sama ngaji, biar kita gali bagaimana keistimewaannya baginda Rasulullah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah, supaya kita kenal dengan Rasulullah. Karena gimana kita mau cinta, gimana kita mau sayang, gimana kita mau ittiba'u Rasul kalau kita aja belum kenal dengan baginda Rasulullah. Betul apa betul? Maka jangan ngaku cinta dan sayang kalau belum kenal. Mustahil orang yang udah cinta dan sayang dia belum kenal dengan siapa yang dia cintainya. Mobil khusus ibu dulu sama suami sebelum nikah kan kenal dulu ya bu ya, baru ada rasa cinta dan sayang jadi dah nikah. Betul nggak? Sama Rasul sama, harus kenal dulu. Cuman zaman ibu beda sama zaman saya bu. Kalau zaman ibu mungkin belum semodern sekarang. Zaman saya luar biasa bu. Anak-anak muda cari pacar, cari jodoh, cari perempuan lewat sosial media, ujung-ujungnya ketipu sama foto profil. Foto profilnya mah cakep bu, bening, mulus, pakai filter Instagram. Begitu pas ketemu, ya Allah, nah mukanya putih, lehernya hitam. Begitu datang pakai baju di atas pusar bekas cacar, ya. Udah mana pakai celana pendek, betis digaruk pada ngebul, ya. Gila. Zamannya semua sekarang media sosial, jangankan yang muda,
Yang ibu-ibu aja saya perhatiin ada yang megang HP, foto-fotoin kita, ngevideoin, kan nanti buat dimasukin ke status WA itu. Betul kan ya? Nanti nulis captionnya lagi dengerin ceramah Ustadz Kembar Ganteng gitu. Masya Allah, udah mana luar biasa. Godaan tantangan anak muda zaman sekarang tuh beda-beda, Bu. Nggak kayak anak muda zaman dulu. Anak muda zaman sekarang belum ketemu sama orangnya. Di HP, di WhatsApp, kalau udah pacaran manggilannya juga alay-alay. Chattingan sama ayang embebnya di WA, apa dia bilang? Yang udah emam tiang iom. Ya. Udah emam siang belum? Gitu maksudnya. Ah, ini ibu tadi udah emam tiang iom. Iom tuh. Alay juga. Maka harus kenal dulu dengan baginda Rasulullah supaya tumbuh rasa rindu, mahabbah, cinta dan sayang dengan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, beliau itu adalah sosok yang sangat mulia. Manusia agung, insan kamil yang begitu sempurna. Beliau Rasul, tapi pangkatnya lebih tinggi daripada 313 Rasul. Dalam riwayat yang lain dinyatakan juga 315 Rasul. Beliau Nabi, pangkatnya juga lebih tinggi daripada 124.000 Nabi. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Makanya baginda Rasulullah istimewa, namanya enak, Muhammad bin Abdullah. Muhammad artinya yang terpuji. Maka kalau kita baca salawat menyebut namanya Muhammad, itu mendapatkan pahala, enak kita sebut-sebut. Ya Habibi ya Muhammad. Enak gak, Bu? Enak. Nabi terakhir. Kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi zaman sekarang, Bu, waduh, kagak enak banget buat baca sholawat. Ada orang ngaku-ngaku Nabi zaman sekarang, mohon maaf, misalnya namanya Asep. Ada Asep sih, ada. Kan buat baca sholawat kagak enak, Bu. Ya Habibi ya Asep. Ya, kagak laku sholawat. Tuh, sholawat begitu, Bu. Sholawat, Bu. Sholawat, Bu. Sholawat, Bu. Sholawat, Bu. Luar biasa. Beda Rasul dengan kita, sebab Rasulullah yang membedakan kita adalah pangkatnya, insan kamil. Yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah, Nabi makan tapi makannya sedikit. Nabi tidur tapi tidurnya juga sedikit. Nabi tampan tapi nggak pakai filter Instagram. Kan beda sama kita. Kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat. Lama-lama kepala sakit karena sering bobo cantik, hati resah karena doyan gibah, hidup nggak tenang karena banyak utang, perut sembelit, akhirnya sering cepirit. Rasulullah beda nggak sama kita? Beda. Beda. Baginda Rasulullah luar biasa. Padahal baginda Rasul kalau seandainya minta sama Allah dikasih kekayaan, Allah pasti ngasih apa enggak? Ngasih. Pasti kasih. Tapi Rasulullah enggak begitu. Rasulullah memilih untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan kehidupannya yang sederhana. Makanya Rasul makannya juga sedikit, Bu. Menjaga perutnya agar enggak terlalu kenyang. Karena orang kalau perutnya kekenyangan kan malas buat ibadah, betul enggak? Kita contoh tuh akhlaknya baginda Rasul. Jangan contoh Rasulnya dulu deh, contoh sahabat dulu ya. Contoh sahabat, dalam suatu riwayat dikatakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau kalau makan itu nggak pernah lebih dan kurang daripada 9 suap, Bu. Demi menjaga perutnya supaya tidak kekenyangan dan sembahyangnya kepada Allah khusyuk. Nggak lebih dan kurang dari 9 suap. Ustadz bisa nggak kalau contoh begitu? Bisa, Bu, bisa. Cuman satu suapnya satu suapan yang normal.
Ustadz ya, saya mau ngikutin 9 suap, iya, tapi satu suapnya tangannya segini. Oh, macam Sama aja ya. Iya, sama aja. Makanya kalau mau makan kita baca Bismillah. Doa makan kan apal kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Paling enggak baca Bismillah yang pendek. Kata baginda Rasulullah, setiap perkara yang dilakukan tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus dari rahmat dan berkahnya. Maka saya kasih tahu ibu, kalau ada orang makan kagak baca Bismillah, hari ini dia makan, pasti besok dia lapar lagi. Lah bener kan ya? Kata ibu yang di belakang, mau baca Bismillah apa kagak, besok mah lapar lagi, lapar lagi. Baginda Rasulullah luar biasa. Kita contoh akhlak bersyukurnya Nabi. Padahal kita tahu baginda Rasulullah itu sosok insan kamil, sosok yang mulia yang udah Allah jamin masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah kehidupannya sangat sederhana. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi pakaian kebesarannya bukan jubah mewah yang sampai menyeret ke jalan, melainkan jubah yang penuh dengan tambelan. Rasulullah sebagai khalifah saat itu, tapi tempat tidurnya bukan ranjang empuk mewah yang harganya berjuta-juta, melainkan ranjang kasar dari pelepah kurma. Rasulullah sederhana emang karena Rasul minta sama Allah. Lah kalau Rasul kagak minta mah, Rasul langsung ditawarin sama Allah pun Rasul menolak. Minta sama Allah hidupnya sederhana aja udah, supaya sama dengan umatnya. Apa doanya baginda Rasulullah? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul pernah doa begini bu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Bu, ini doa yang gak pernah kita baca. Saya mau nanya sama ibu, emang ibu pernah habis sholat baca doa kayak tadi? Enggak lah. Enggak. Jangankan doa, aminin aja nggak mau aminin. Kita tadi baca Allahumma ahyini miskinan, nggak ada yang amin sini. Beda doanya. Harusnya gimana emang? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami semua yang kumpul pada sore ini diberikan kekayaan yang berlimpah. No, otomatis nggak pakai disuruh, udah amin duluan. Iya. Memang dasar mata duitan memang. Kata ibu-ibu, bukan mata duitan kan, tapi hidup ini harus realistis. Betul nggak bu? Uang emang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Tuh, ibu-ibu paling kenceng begini. Udah ngalah aja, kita ngalah. Iya. Apalagi, makanya baginda Rasulullah tuh tahu, mohon sama Allah supaya hidupnya sederhana, miskin, biar Rasul kumpul sama orang-orang miskin. Dan orang miskin nanti masuk surganya duluan daripada orang yang kaya. Jadi pengen jadi orang miskin atau orang kaya bu? Lu kaya tetep. Nggak apa-apa. Kaya yang dermawan. Kadang-kadang kan kita mohon maaf, kita bersyukurnya kepada Allah cuma dari kalau dikasih rezeki oleh Allah berupa materi doang tuh. Contohnya apa? Uang. Baru kita bersyukur sama Allah. Ada yang cerita sama saya, teman yang udah nikah. Teman saya cerita, Ustadz, saya kalau lagi pas tanggal muda gajian, itu istri saya bersyukur banget. Bikinin kopi sehari lebih dari 5 kali. Tanggal muda, sarapan aja nggak pakai minta, saya mah ditawarin. Mas, mau makan apa? Tuh, lagi tanggal muda. Pas tanggal tua tak beda lagi. Jangankan istri saya nawarin, saya minta bikinin kopi, istri saya ke dapur ngegerutu di dalam hati, ngomong, ngopi mulu, nggak gawe tidur mulu di rumah, kagak ngapa-ngapain, ngopi mulu. Ada di sini ibu-ibu yang begitu ada.
Nggak ada di sini mah. Di sini mah ibu-ibunya semua ibu-ibu yang soleha. Amin. Ini mah ibu-ibu kampung sono ya. Cuma orang kampung sononya sekarang lagi ngaji ke sini. Aduh, emang kadang-kadang suka ada yang curhat. Ada satu lagi sebenarnya. Ada apa tuh? Bapak-bapak curhat sama saya, masih agak mudaan dikit. Tat, mohon maaf sedikit curhat. Saya udah 4 tahun nikah, itu istri saya beda banget. Kenapa? Iya, istri saya awal-awal nikah mah romantis banget, Tat. Sekalinya saya minta minum, itu diambilin air segelas lengkap banget, ada tatakan, ada tutupan. Begitu punya anak satu, tatakan hilang. Begitu punya anak 2, tutupnya hilang. Begitu anak 3, gelasnya ngambil sendiri jadinya. Tuh, bersyukur kita kepada Allah, jangan hanya pada rezeki yang berupa materi aja. Kita nggak sadar nih. Saya mau nanya, ibu sekarang dikumpulin semua hari ini, dikasih sehat sama Allah, itu rezeki apa bukan? Rezeki. Coba kita punya uang banyak, rumah mewah, kendaraan, mobil di mana-mana, tapi badan nggak sehat. Kira-kira nikmat apa enggak? Enggak. Kita mau makan makanan yang enak, tetap aja lidah kerasa pahit, betul enggak? Kita mau jalan-jalan, liburan nggak bisa. Yang ada uangnya habis buat berobat mulu, betul apa betul? Kita punya mata hari ini masih bisa ngelihat dengan enak, itu rezeki bukan? Kuping kita masih bisa ngedenger dengan enak, itu adalah rezeki apa bukan? Nah, kita kadang nggak sadar padahal semua nikmat yang hari ini sampai detik ini kita rasain itu terasa nikmat tanpa kurang satupun. Itu adalah rezeki yang paling mahal yang Allah kasih buat kita. Nafas kita yang simple banget nih, kita tarik napas, buang napas, oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu secara gratis hari ini masih enak. Kalau pengen ibu ningkatin rasa bersyukur, lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, berbaring kagak bisa apa-apa. Ada orang yang napasnya pakai tabung oksigen, sekalinya habis beli lagi, lah kan mahal gituan ya. Hari ini kita bisa napas kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, maka harus banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, kita hafal ayatnya tuh. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah kasih buat kita, baik banyak ataupun sedikit, kalau bersyukur maka nikmatnya ditambah. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, baik sedikit ataupun banyak yang saya kasih, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi biar nanti kita semua pulang dari sini tingkatin rasa bersyukurnya kepada Allah. Bersyukur Bu, walaupun ibu punya suami ngojek, sehari pulang ngojek bawa uang 7 juta, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu besok pulang ngojek bawa uang 20 juta. Kok ngojek kenceng banget sih? Iya kan bos ojek. Oh bos ojek pantesan. Walaupun punya rumah masih ngontrak, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti bisa kebeli rumah yang mewah. Walaupun kendaraan kita baru punya 1,
bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti pulang dari sini Allah tambah. Doni Dion pulang ceramah dari sini enggak bawa apa-apa, bersyukur, alhamdulillah. Siapa tahu nanti selesai ceramah dikasih amplop besek sama buah. Emang makan biasanya kalau Doni Dion ceramah pulang-pulang ada aja tentengannya biasanya. Kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya ke panitia, ke Ustazah Hajah Mas Doang, masya Allah kayak ke orang tua sendiri. Cuma selagi masih bisa panitia tolong usahain ya. Udah disiapin. Lalu baginda Rasulullah dikatakan dalam berzanji syadidal haya wat tawadu. Rasulullah orangnya sangat malu dan juga rendah. Saking malunya baginda Rasulullah, itu Rasulullah pernah naik ke atas Ka'bah ngebenerin itu kain kiswah, nggak sengaja jubahnya Rasulullah ketiup angin, tersingkap jubahnya Rasul, kelihatan betisnya baginda Rasulullah sama sahabat di bawah. Akhirnya Rasul turun dari atas Ka'bah dalam kondisi yang sangat malu sampai wajahnya memerah tuh Nabi. Maka kita bandingin sama zaman now, zaman sekarang kita lihat anak-anak muda, anak-anak remaja, urat malunya udah pada putus semua. Betul apa betul, Bu? Apalagi semalam malam minggu. Malam minggu saya mau nanya, anak muda banyakan yang ngaji apa banyakan yang ngapel? Ngapel. Tapi saya yakin di sini anak-anak mudanya semua pada rajin ngaji. Amin. Mohon maaf Bu, anak muda zaman sekarang urat malunya udah pada nggak ada. Kalau pacaran sama cowoknya sama ceweknya, malam minggu naik motor, ya Allah di tempat rame. Naik motor ninja, si cewek duduk di belakang, duduk sampai nungging banget. Itu cewek, mohon maaf Bu, umur 20 tahun pakai baju adenya umur 10 bulan. Sempit banget kan itu. Baju sempit, itu baju ke atas enggak, ke bawah Kalau dinaikin ke atas, bawahnya kan kelihatan ya Bu ya. Diturunin ke bawah, atasnya kelihatan. Kalau ngelihat yang kayak begitu Bu, mohon maaf beribu maaf. Kalau ngelihat yang kayak begitu, jangankan Doni Dion yang masih muda, bapak-bapak yang udah agak tuaan dikit, kalau ngelihat yang kayak begitu Bu, pasti ngomong di dalam hati. Apa dia bilang? Iman sih saya kuat, tapi kalau imin endut-endutan tuh, ya. Bang lihat dulu, astagfirullah, subhanallah. Tapi lumayan juga. Iya, soalnya saya kadang-kadang suka merhatiin tuh Bu. Jadi biar seimbang, laki-lakinya menjaga pandangan, menundukkan pandangan, perempuannya juga menjaga penampilan. Jadi dua-duanya balance. Iya. Seimbang. Walaupun laki-lakinya menjaga pandangan, tapi kalau perempuannya gentayangan kayak kuntilanak mah sama aja. Hilang-hilang juga pahala kita. Udah mana gaya-gayaan anak zaman sekarang ngikutin orang barat, bahasanya juga digaul-gaulin, manggil ke ibunya bahasanya nyokap, manggil ke bapaknya bahasanya bokap, besok manggil kakeknya kecap. Kecap sini kecap. Udah mohon maaf Bu, kalau pacaran duduk-duduk di tempat umum, lagi rame nih. Pacaran di tempat umum udah nggak ada malu-malunya. Pacaran di tempat umum enak aja dia rangkul-rangkulan tuh, betul nggak? Pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan. Soalnya kenapa? Orang kalau pacaran dunia serasa milik berdua, betul nggak? Kadang-kadang itu anak-anak remaja dibawa ke tempat-tempat yang sepi. Naudzubillah min dzalik. Laki-laki perempuan yang bukan mahram, mereka berduaan, maka yang ketiganya setan. Bu, setan yang datang Bu, bukan setan sembarangan. Namanya setan uka-uka. Setan uka-uka.
Itu setan uka-uka bu, kalau udah ngebisikin bahaya banget. Apa yang dia bisikin? Yang uka aju, bahaya. Yang uka nana, lama-lama yang uka eha, bahaya banget. Mudah-mudahan nih semua anak muda di sini biar jadi anak muda yang soleh dan soleha. Makanya kan kita kumpul ngaji, mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah, supaya ada rasa malu. Maulid Nabi bukan peringatan 1 tahun momentum itu lewat begitu aja, enggak. Harus ada perubahan, harus ada rasa malu di dalam diri kita. Mau maksiat, kalau punya malu, maksiatnya enggak jadi. Mau korupsi, kalau punya malu, korupsinya enggak jadi. Mau buka aurat, kalau punya malu, auratnya tertutup dengan rapi. Mau gibah, kalau punya malu, lebih banyak introspeksi diri. Utang kagak dibayar-bayar. Kalau punya malu, utangnya cepet dilunasin. Kalau punya malu, nggak mungkin bisik-bisik, pinjam dulu 100.000. Nah, ada yang begitu, ada. Pinjam dulu 100.000, besok gua ganti. Ya udah mending nunggu besok aja. Betul nggak bu? Iya kan, besok duitnya udah ada tuh. Biar kita punya rasa malu ngikutin akhlaknya baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah rendah hati. Enggak sombong Rasulullah mah. Yang namanya suri tauladan kita contoh. Padahal Rasulullah tadi udah kita bilang, pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan bu, lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah dijamin masuk ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka. Dosa yang telah berlalu dan yang akan datang semua udah dihapus sama Allah. Tapi Nabi enggak kan beda sama kita umatnya. Maka saya kasih tahu, orang yang sombong itu merasa dirinya paling besar dan menyalahkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, merasa dirinya benar dan menyalahkan orang lain. Maka saya kasih ibarat, orang yang sombong itu seperti dia naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung, dia ngelihat orang, begitu udah sampai tempat tinggi, dia ngelihat orang pada kecil di bawahnya tuh bu. Tapi dia nggak sadar, kita yang ada di bawah ngelihat dia di atas juga kecil. Betul nggak bu? Maka kita kumpul maulid kayak gini supaya terhindar dari sifat Na'udzubillahimin. Bangunlah. Bangun. Oh iya. Gua doang yang ngomong, kan amplopnya sama aja. Masya Allah. Apalagi keistimewaan baginda Rasulullah. Rasulullah itu keringetnya baginda Rasulullah jadi minyak wangi bu. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan sama kipas-kipas ibu. Keringetan tuh. Rasulullah manusia, kita juga manusia, tapi bukan sembarang manusia. Baginda Rasulullah keringetnya mau wangi, beda sama keringet kita bu. Kita kalau pengen wangi pakai apaan? Pakai parfum, pakai deodoran, pakai MBK segala macam, pakai tawas. Bener ya? Kemarin lagi flash sale di Shopee itu lumayan. Iya, sahabat pun begitu ngelihat, jaraknya jauh sama baginda Rasulullah udah bisa mencium aroma tubuhnya baginda Rasulullah dari keringatnya yang mengucur saking wanginya Rasulullah. Ceritanya dalam Sahih Muslim, ketika baginda Rasulullah tidur siang di rumahnya Anas bin Malik bu, kondisi siang-siang panas, gerah, baginda Rasulullah tidur dalam keadaan yang kegerahan sampai bercucuran keringatnya baginda Rasul. Tiba-tiba ibunya Anas namanya Ummu Sulaim itu mencium aroma yang sangat wangi dari dalam rumahnya. Ternyata wanginya bu berasal dari kamar yang ada Rasulullah lagi tidur di dalamnya. Ngelihat Rasulullah tidur dengan penuh keringat, keringatnya sangat wangi, itu Ummu Sulaim langsung ambil kain. Itu kain diambil, dielapin ke Nabi sampai kainnya basah, nggak dibuang, tapi keringatnya Nabi diperas, dimasukin ke dalam botol, saking wanginya keringat baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Tiba-tiba Rasulullah bangun. Ditanya, ya Umma Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Wahai Ummu Sulaim, tuh kamu lagi ngapain sih? Ya Rasulullah, hadza arakuka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Kata Ummu Sulaim, ya ini keringat kamu ya Rasulullah, dan keringatmu ini saya jadiin minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang sangat wangi, kata Ummu Sulaim. Bu, kalau minyak wangi, kalau kita pengen pakai yang wanginya wangi banget, tahan lama, kan harus beli yang harganya berjuta-juta, betul nggak Bu? Mereknya juga bukan merek terkenal, mereknya bukan merek abal-abal, harus yang terkenal. Tapi semua itu kalah dengan keringatnya baginda Rasulullah doang, saking mulianya baginda Rasul. Maka ntar kalau ibu di sini penasaran, ibu pengen tahu, begitu ntar pulang dari sini ngelihat suaminya keringetan, ibu ambil kain atau tisu, pakai kanebo juga nggak apa Bu. Ibu lapin pelan-pelan ke wajahnya, ke tubuh suami. Itu kain jangan dibuang Bu, jangan. Ibu peras, masukin botol, cium deh. Wangi apa enggak Bu? Waduh, pingsan katanya. Jelas beda Rasul sama kita. Rasulullah mah istimewa karena Rasulullah bukan sembarang manusia. Rasulullah keringatnya wangi bagaikan minyak kasturi. Rasulullah itu ludahnya jadi obat yang mujarab yang menyembuhkan para sahabat. Rasulullah Bu, wajahnya itu tampan bagaikan rembulan. Kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita mendapatkan syafaat. Sallu ala Muhammad. Makanya saya mau nanya, ibu kumpul maulid ngaji begini enak apa enggak? Enak. Senang apa enggak? Senang. Kita kumpul ngaji maulid begini jadi kenal sama Rasulullah, betul? Jadi makin cinta sama Rasulullah, betul? Kita nanti pulang bisa mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah, insya Allah. Habis gimana? Kita mau kenal dengan baginda Rasulullah, pertama baca kitab rawi, kitab maulid itu bahasa Arab, kadang-kadang kita nggak paham, betul nggak Bu? Baca Syirah Nabawiyah terjemahannya, bukunya tebel banget, udah ngantuk duluan sebelum baca. Maka paling enak kita kumpul ngaji begini, banyak para alim ulama, para ustadzah, kiai menjelaskan tentang baginda Rasulullah, kita ambil akhlak suri tauladan, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, insya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jawab Allahnya kurang semangat. Ulang sekali lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ustadz, bagaimana saya bisa mencontoh Rasul? Saya hanya seorang suami. Baginda Rasulullah pun juga seorang suami yang punya anak dan istri. Bagaimana saya bisa mencontoh Rasul sedangkan saya masih anak-anak muda? Baginda Rasulullah juga pernah usia muda, masa mudanya diisi dengan iman dan takwa. Bagaimana Ustadz saya contoh dengan Rasul jika saya seorang presiden? Baginda Rasulullah pun juga seorang pemimpin rahmatan lil alamin, khalifah, tapi khalifah yang amanah. Bagaimana saya contoh Rasul ya Ustadz? Saya seorang polisi dan TNI. Baginda Rasulullah pun juga seorang panglima yang suka ikut berperang, panglima yang gagah dan perkasa. Bagaimana saya contoh Rasul sementara saya hanya seorang pedagang? Rasulullah pun juga seorang pedagang. Rasul berdagang dan berladang. Masya Allah. Dalam segala aspek hidup manapun di dalamnya ada baginda Rasulullah. Makanya nggak ada alasan buat kita nggak cinta kepada Rasul. Rasulullah cinta kepada kita umatnya luar biasa. Saya mau nanya sama ibu,
lebih cinta Rasul ke kita apa lebih cinta kita ke Rasul? Rasul ke kita. Cinta Rasul ke kita lebih besar. Rasul cintanya ke kita dibuktiin. Apa buktinya Rasul cinta sama kita? Kita umatnya baginda Rasulullah nanti akan masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Amin. Salah mulu. Ulang sekali lagi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Allah. Emang maunya apa sih? Emak-emak dikerjain mulu. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata baginda Rasulullah, semua umatku nanti pasti masuk ke dalam surga. Amin. Tapi ada lanjutannya. Apa kata Rasul? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Jangankan ibu-ibu, sahabat aja bingung. Sahabat bingung, kok ada orang yang enggak mau masuk ke dalam surga? Sahabat nanya, ya Rasulullah, emang siapa orang yang gak mau masuk ke dalam surga? Ada, kata baginda Rasulullah. Rasul nyebut kriteria, orang yang patuh kepadaku pasti dia masuk ke dalam surga. Patuh kepada Rasulullah berarti patuh juga kepada Allah. Menjalankan syariat Islam dengan jelas secara menyeluruh. Menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, hubungannya seimbang dalam kehidupan. Hablum minallah, hablum minan. Jelas patuh pasti masuk dalam surga. Tapi orang yang tidak patuh kepadaku, kata Nabi, maka ia orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Diajak ngaji enggak mau, diajak salat, bayar zakat, baca sholawat. Emang pada kagak mau semua tuh. Kita bukan termasuk umat yang begitu. Kita termasuk umatnya Rasulullah yang selalu mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan syafaatnya Rasul, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh cintanya Rasul kepada kita. Udah gitu selain kita masuk surga, kita masuk surganya nanti VIP. Baginda Rasul dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Kata Allah berkata kepada Rasul, diharamkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain kecuali umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan masuk surga duluan. Amin. Sekarang kita yang ngaku cinta, ngaku sayang sama Nabi, udah kita buktiin apa belum sayang kita? Kita balas cintanya Rasul, kita balas sayangnya baginda Rasul kepada kita. Bagaimana cara ngebuktiinnya? Banyak caranya. Salah satunya dengan selalu menyebut nama beliau dengan banyak bersolawat. Maka saya mau nanya, yang perintahkan kita baca solawat itu siapa, Bu? Ayo. Yang perintahkan baca solawat siapa, Bu? Allah Rasul. Allah Subhanahu. Ayatnya udah hafal kita. Udah sering baca, sering dengar. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Mana Ustadz perintahnya? Itu selanjutnya. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua bersolawatlah kamu untuk Nabi dan sampaikanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi yang perintahkan kita baca solawat itu siapa, Bu? Allah. Tapi masya Allah ibu-ibu di sini luar biasa. Gimana? Tadi baca Quran aja pada ngikutin. Kayaknya ibu-ibu di sini mah yang namanya Quran mah udah pada di luar kepala. Ya Bu ya. Yang namanya Quran udah di luar kepala. Saya boleh ini ngetes hafalannya Bu? Boleh ya Bu ya? Nanti ibu-ibu lanjutin, saya baca duluan. Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Calon bidadari-bidadari surga. Yang bapak-bapaknya jangan mau kalah, yang di belakang gantian. Oh iya. Iya. Bapak saya coba tes juga Pak ya. Wah begitu mau dites langsung natapnya ke sono. Keluarin aja Pak, suaranya keluarin aja. Saya yakin mah bapak-bapak bisa ini. Ini ada Abang Sound System. Oh iya ini ya, lagi makan baik ini Abang Sound System. Bang saya tes bisa Bang? Bisa, yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ayo lanjut Bapak belakang. Waduh, sadaqallahul azim Bapak di sini. Udah raja terakhir, udah jawaban terakhir. Udah Bu, sama bapak-bapak mah kagak asik, sama ibu-ibu aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. TOPBGT. Apaan Bu? Top banget. Ini abang yang tadi jawab sound system tawadu doang. Oh tawadu. Emang saya perhatiin wajah-wajahnya tawadu Bu, masya Allah. Dia mah nggak pengen kelihatan keren, ngalah sama ibu-ibu. Sebenarnya mah bisa ya. Bisa, saya yakin. Pasti abang bisa lanjutin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Tuh kan, lancar Bu. Itu saya tes surat Al-Baqarah itu. Kalah ibu mah. Artinya yang bapak-bapak bisa ngaji, ibu-ibu bisa ngaji, masya Allah. Besok sama-sama mudah-mudahan kita kumpul di surganya Allah. Amin. Banyakin baca salawat. Bukankah kalau kita cinta dengan seseorang, kita kan selalu menyebut-nyebut namanya, betul nggak Bu? Di sini barangkali nanti pulang dari sini nih, ada anak muda misal ini Maya yang suka sama Doni Dion misal. Pulang dari sini pasti dia ngomong-ngomong mikirin Doni Dion tadi udah makan apa belum ya tuh. Betul nggak Bu? Aduh Doni Dion tadi pulang di amplopin apa enggak ya gitu. Kalau ada orang yang menyebut nama Doni Dion, hatinya merasa terpanggil sebab dia cinta dengan Doni Dion, betul nggak? Begitupun kita cinta dengan Rasul. Sering kita basahin mulut kita untuk bersolawat menyebut nama baginda Rasulullah. Salawat yang bagaimana? Apa aja salawat kita baca? Sahabat aja nanya, ya Rasulullah, gimana cara kami bersolawat kepadamu? Kata Rasul, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bacanya mau pakai Sayyidina boleh, bagus. Nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah. Ustadz sama pengennya salawat yang lain, boleh. Salawat Badar, salawat Nariyah, salawat Tibbil Qulub, salawat Fatih, salawat Busyra, atau salawat yang lainnya. Silahkan baca salawat. Kita niatin karena cinta kepada Nabi Muhammad.
Ustadz tiap orang beda-beda baca salawatnya. Gimana tuh? Kalau yang suka ngikutin yang tua, saya masih muda, biasanya mah ngantuk kalau baca salawat dibacanya wiridan. Baca salawat dibaca wirid. Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Anak muda baca wirid gini ngantuk. Ngantuk mah anak muda pengennya baca salawat apa pakai lagu, Ustaz? Pakai lagu. Boleh dong pakai lagu. Salawat ibadah kita tambahin seni jadi lebih Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Enak gak bu? Enak. Enak, masya Allah. Ibu-ibunya nggak mau kalah, tiba-tiba datang nyamperin Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ibu-ibu. Ibu-ibu. Kan ibu-ibu agak gemulai gimana gitu ya Bu ya. Lo nggak cocok begitu. Saya ibu-ibu. Demennya masak tiap hari. Iya. Tapi saya suka dangdutan gara-gara nontonnya Indosiar. Yang Indosiar. acaranya dari pagi sampai sore. Ku menangis. Langganan kayak. Betul nggak Bu? Betul. Acaranya dari pagi sampai sore azab mulu ya. Malamnya acara dangdut. Dangdut. Saya biasa masak sambil dangdutan tuh. Yang masak kan ini, kenapa yang goyang ini? Kan dangdutan joget Oh, gitu dangdutan. kan. Saya nyanyi Pak Ustadz tuh. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Enak gak Bu? Di besok kita ikut lidah dah. Jangan dah. Jangan ya. Ntar saingan sama Rizky Ridho. Oh iya jangan. Kita aksi aja. Terus saya kalau dangdutan, abis ikut maulid nih sama Pak Ustadz, boleh nggak baca salawatnya pakai irama dangdut? Lah kalau salawat boleh dikreasiin. Boleh. Kalau dangdut nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Coba Bu kita sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafiq. Asyani wad dawaji atfat tayyaji Total alami. ya uhailal judi wal karami atfat tayyaji ratal alami ya uhailal judi Wal karami. Enak gak Bu? Enak. Enak, masya Allah. Saking enaknya solawatan sambil masak, goreng tempe sampai gosong. Hitam. Tapi walaupun gosong Bu, nggak apa-apa. Kasihin aja ke suami. Nanti kan suami ibu nanya, Neng, ini kenapa goreng tempe sampai gosong begini? Ibu jawab, maafin saya ya Mas ya. Saya goreng tempe tadi sambil solawatan. Apa kata suami ibu? Ya udah nggak apa-apa deh, walaupun gosong, hitung-hitung saya makan tempe solawat tuh. Alhamdulillah. Nggak lama datang juga dari ibu-ibu sebelah, nggak mau kalah datang juga nyamperin Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ada apa? Iya, saya juga suka lagu gitu. Oh, no. Emang ibu-ibu kalau nyamperin Ustadz dorong-dorong begitu emang ya? Gemes. Oh gemes gitu. Aduh. Kayak saya ngisi di pembawaran dia cubit-cubit. Kalau saya nggak suka nonton Indosiar. Indosiar. Oh Indosiar. Sukanya nonton stasiun TV apa? Sukanya nonton film Antv. Oh Antv. Iya. Yang cowoknya banyak brewok ketat. Banyak brewok apaan? India, udah Oh kasih tahu. India. Namanya saya di rumah nggak punya TV, main HP mulu. Nggak beli setbox apa ya? Iya nggak beli setbox saya. Karena saya suka nyanyi lagu India. Oh ibu bisa lagu India? Bisa dong. Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi. Ide. Ada lagi yang bisa Bu? Bisa lagi. Tujhe mera bidikta hai yara, मैं क्या करूं? Waduh, saya juga kayaknya tahu satu lagi Bu. Apa?
tumpah seember. Air. Oh, beda. Air, bukan ember. Oh, air. Salah. Ya. Oh, salah. Terus pertanyaannya Ibu mau nanya apa jadinya? Suka lagu India tadi kata Ustadz kan suruh banyakin salawat. Kalau salawatan pakai lagu India boleh nggak? Tadi dangdutnya boleh. Boleh dong. Salawatan pakai India boleh nggak Bu? Boleh, makin enak kita. Coba. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, al-fatayyaji, ya uhailal judi wal karami. Teng 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 teng. Ini nggak ada pohon, nggak ada, nggak ada. Jadi saya baca salawat begitu, ntar mama sama bapak saya keluar dari kamar. Teng teng teng. Masya Allah, tiba-tiba Bu datang lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jatuh gue sini. Dorongnya bukan gemes ini mah dendam lu. Iya. Kali ini Bu yang datang ibu-ibu qosidah. Ustadz, saya biasa main qosidahan. Main qosidahan. Iya. Mainnya begitu kan ya? Gimana tuh? Yang tak dung 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 dung, tak dung 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 dung, tak dung 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 dung. Ada di sini ibu-ibu qosidah ada. Itu kan yang mukul bassnya kenceng banget ya. Bass betok. Iya. Di tempat saya juga sama Bu. Itu ibu-ibu qosidah tuh. Belum ada sebulan itu bass sudah ganti 2 kali. Saking kencengnya mukul. Saya qosidahan Pak Ustadz tuh. Iya. Tapi cuman pakai lagunya, solawatannya pakai lagu ala-ala Melayu, lagu Cindai boleh apa enggak? Boleh. Apalagi kalau ada anak muda boleh ngebeat. Mantep, iya. Mantep. Batu boleh pakai lagu Cindai nih? Boleh. Boleh. Coba sama-sama kita Bu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Al-Fatayyaji Qatal alami, Ya uhailal Nahnu jiranun Bidhal haramil haramil ihsan wal hasani, Nahnu min qawmin bihi sakanu. wa bihim khairihim amin. Enak nggak Bu? Enak, Masya Allah. Iya. Lu kemana mic pada becek nih? Wah, enggak. Nanti giliran MC make ludah mulu nih ya. Enggak. Oh iya, aman ya, aman. Tapi ada seret juga Oh kan? seret, minum dulu boleh ya Bu ya? Boleh. Bawa ini. Oh iya ya. Airnya udah ada, cemilannya kagak ada. Iya. Aduh, ada air putih, lah segar, kopi, cemilannya nampan Bu. Bismillah. Cobain semuanya dah. Iya. Tisu tuh. Bentar Bu. Kita udah minum enak-enak, cemilannya tisu ya. Tisu basahin buat begini nanti gitu. Kirain kasih kue gitu. Terusin Bu. Terusin. Banyakin baca salawat. Salawat enak tadi kita tuh. Pakai lagu apa aja boleh. Enak nggak Bu? Enak. Tapi yang penting bacanya salawat. Jangan yang lain, karena nggak semuanya bisa dipakein lagu-lagu tadi. Nanti Ibu salah paham lagi ke sini. Kita pulang dari sini besok begitu azan zuhur,
Nyuruh suaminya, Pak, Bapak ajan Pak. Suaminya ngomong, lah kan kagak bisa ajan. Nggak apa-apa, kemarin dengerin ceramah Ustadz Donidion katanya mah boleh pakai lagu dangdut. Akhirnya suaminya pakai ajan pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Akhirnya makmumnya di rumah joget jalan gitu. Khusus selawat, ajan jangan. Iya. Sama kita baca Quran juga jangan pakai lagu yang dari selawat. Kan tadi ada tuh pas MC, pas kita naik baca Tala'al badru alaina. Itu jangan dimasukin ke Quran. Nanti dimasukin lagi. Ibu punya suami yang biasa jadi imam, ngomong, Pak, besok imam pakai lagu aja nih, yang kemarin kata Ustadz Donidion boleh pakai lagu apa aja. Akhirnya si bapak besok baca jadi imam. Wadduha walaili idza saja. Nah, nggak boleh begitu. Yang belakangan langsung marhaban. Maulid Nabi jadi. Iya. Sholawat tuh. Karena secara fitrah kita udah punya kecintaan kepada baginda Rasulullah. Sehingga kalau kita baca sholawat, hati kita tersambung cintanya ke Rasul. Betul nggak Bu? Makanya kadang-kadang kita nggak sadar kalau lagi mahal qiyam, air mata kadang suka netes. Betul nggak Bu? Marhaban ya nurul aini, marhaban ya dal Husaini, marhaban. Tuh, kadang-kadang air mata netes, betul nggak Bu? Karena cinta rindu kepada Rasulullah. Apa kata sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Orang yang meneteskan air mata karena kerinduannya kepada baginda Rasulullah, maka dia tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Amin. Cuman di sini ibu-ibunya luar biasa. Luar biasa kenapa lagi? Tadi Al-Quran udah pada apal. Al-Quran udah di luar kepala ya. Sholawat bisa lanjutin. Tes yang lain Tat. Kayaknya kalau saya perhatiin ini Bu, dari wajah-wajahnya nih ibu-ibu kayaknya pada pinter-pinter bahasa Arabnya juga ini nih. Ya Bu ya. Saya perhatiin Masya Allah semuanya turunan Arab nih. Arab maklum. Boleh ini saya tes bahasa Arab ya Bu ya? Boleh. Nanti ibu-ibu terusin, setuju? Babun pintu, hajarun batu, hidaun sepatu, wahidun. Lah iya bener, jago juga ya. Gak nyangka Pak bisa bahasa Arab ibu-ibu. Coba ya. Coba ente yang susahan dikit. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yukhayyibu kecewa, isnaini. Masya Allah. Saya deg-degan Kiai jadinya ini. Tas ibu-ibu jago banget. Iya ya. Sulamun tangga, jauh tetangga, hatta sehingga salasatun. Subhanallah. Baru kali ini Kiai saya ngaji, ibu-ibunya pada pintar bahasa Arabnya semua. Alhamdulillah. Banyakin baca sholawat. Orang yang sering sholawat faedahnya bagaimana? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alas shalah. Orang yang paling dekat denganku kata Nabi nanti di hari kiamat, dekat sama Nabi senangnya bukan main Bu. Kita selama hidup di dunia bisa deket samping-sampingan sama Bapak Camat, Lurah, Bupati, Gubernur, Presiden. Udah seneng banget itu doang ya Bu ya. Apalagi di akhirat orang yang paling dekat denganku kata Nabi pada hari kiamat. Siapa mereka? Aktsaruhum 'alas shalah, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Almar'u ma'aman ahabba. Setiap kita nanti dikumpulin di akhirat bersama orang-orang yang kita cinta ketika hidup di dunia. Di dunia Bu,
kita cinta kepada Rasul, sering sholawat, sering jalanin sunnah-sunnahnya beliau, nanti kita di akhirat dikumpulin semuanya di barisan baginda Rasulullah. Amin. Di padang mahsyar kondisi panas. Sekarang kan panas juga ya Bu ya. Udah hujan belum di sini? Belum ya. Sama saya di Bekasi juga belum. Di mana panas banget. Bekasi kan planetnya paling dekat sama matahari itu. Panas banget ya. Cuman untungnya kita nggak hitam. Kenapa? Pakai skincare. Matahari dekat banget sama kita di padang mahsyar. Haus udah pasti, panas udah pasti. Tapi kita yang di dunia sering salawat kepada Rasulullah, sering istiqomah dalam menjalankan sunnahnya Rasul. Di saat kita kehausan, kita nanti akan dikasih air minum dari telaga milik baginda Rasulullah. Amin. Tahu dari mana? Kalau lagi mahal qiyam kita sering baca Hauduka safil mubarad wirduna yawman nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, salam alaika ya Habib. Salawatullah alaika. Sering gak kita baca itu? Sering kan ya? Sering, Masya Allah. Hauduka safil mubarak, telagamu ya Rasulullah yang indah, yang jernih. Wirduna yauman nusyuri, yang akan kita dapetin, kita minum nanti pada saat yaumil akhir. Di saat kita kehausan, kepanasan di padang mahsyar, tapi kita di dunia sering sholawatan, sering jalanin sunnah-sunnahnya baginda Rasul, kita dikasih air minum dari telaga milik Rasul. Apa nama telaganya Bu? Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Itu airnya lebih putih warnanya dari susu. Jumlah gelas-gelas yang tersaji di depannya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kita yang kehausan, sekali minum dari telaga Al-Kautsar milik baginda Rasulullah, kita nggak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Amin. Banyakin baca salawat, istiqomah jalanin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Makanya biarin kita rajinin salawat. Biarin kalau ada orang yang gak mau sholawatan, ngelarang-larang buat baca sholawat, biarin nanti di sono keausan, kecekek, mampus, kagak ada yang nolongin. Kita rutinin, banyakin baca sholawat. Mungkin kalau kita cinta dengan seseorang, bisa jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cintanya dengan Rasulullah, cinta kita bukanlah angan-angan. Berkah sholawat, cinta semakin kuat. Berkah sholawat, doa dikabul dengan cepat. Berkah sholawat, kesulitan hidup bakalan diangkat. Berkah sholawat, hajat mudah didapat. Berkah sholawat, hidup akan selamat. Berkah sholawat, selamat dunia dan akhirat. Aji. Salatullah, salamullah, semuanya. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Semuanya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
Yasin Habibillah, Nabi berpesan pada umatnya, banyaklah bersolawat padanya. Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Sama-sama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jeng 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 Jreng. ya ilah, yang kencengnya MC doang. Ibu-ibu di sini lemes banget pakai mic kenceng. Iya, jeng 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 jeng. Lemes banget. Ulang sekali lagi. Ala Yasin Habibillah, jeng 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 jeng. Nah, alhamdulillah. Para ibu bapak yang dicintai Allah, kita mudah-mudahan nanti pulang maulid dari sini akhlaknya jadi berubah, ibadahnya jadi meningkat. Karena bulan maulid, peringatan maulid ini tadi bukan hanya suatu momentum yang setiap tahun kita peringati, tapi harus ada yang berubah. Yang kemarin kerjaan yang ngerumpi, pulang maulid dari sini jadi rajin buat yang kemarin banyak lakukan maksiat, pulang maulid jadi rajin buat yang kemarin hobinya tiktokan, pulang maulid jadi rajin buat sholawat. Yang kemarin hobinya jalan-jalan naik ke bukit, pulang maulid jadi rajin buat kemas. Yang kemarin sering nyinyir, pulang maulid jadi rajin buat alhamdulillah. Dah kita banyakin ngaji sekarang mah. Bulan maulid pengajian di mana-mana, betul nggak? Banyakin ngaji nek. Nenek-nenek mau mejeng di jalanan, siapa yang mau godain? Betul nggak bu? Setan aja ogah godain ya. Ayo nek ngaji sama-sama. Weh kapal-kapalan tuh. Halo. Halo. Jangan lupa like, comment, subscribe. Iya. Ngaji kita kumpul, mau paham mau nggak paham tetap Allah kasih rahmat dan berkah buat orang yang ngaji. Kayak Doni Dion suka ikut ngaji bareng sama guru. Guru buka kitab, saya buka kitab. Guru tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah selama 5 tahun ngaji cuman bisa buka sama tutup kitab doang. Ngaji kita kumpul begini kan enak bu ya. Silaturahim, kata Nabi, orang yang silaturahim ayyubsatu alaihi fi rizqihi. Orang yang senang kumpul silaturahim, maka Allah akan mudahkan ia untuk mendapatkan rezeki. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Orang yang senang kumpul silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Maka ini salah satu hal yang Doni Dion senang. Dakwah di Indramayu, bertemu sama ibu, sama kiai, sama ustadz. Saya jadi saudara di sini. Kenal sama bapak ibu di sini. Suka duka dalam berdakwah ada. Salah satunya sukanya begini, kumpul silaturahim, ngaji, kenal, jadi saudara. Tapi dukanya kadang-kadang ada juga ya. Ada juga. Mohon maaf kiai, namanya pendakwah kita sama-sama mungkin pernah ngerasain. Mohon maaf bu, Doni Dion pernah ngisi di salah satu kampung. Selesai ngisi ceramah, kita balik ke mobil. Itu panitia kagak ada yang nyamperin. Akhirnya kita pulang gak bawa apa-apa. Di jalan bu kita ngedelik aja dalam hati. Sampai rumah gelisah juga. Tiba-tiba bu jam 3 pagi panitia datang ke rumah. Sampai minta maaf, amplop sama besek ketinggalan. Alhamdulillah bu saat itu saya maafin panitia. Cuman panitia jangan pakai nanya apa ya. Ini panitia pakai nanya, kok Pak Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin lo. Lo ketinggalan sono ya. Makanya enak kita kumpul ngaji, orang yang ngaji jadi ada ilmunya, betul apa enggak?
Betul. Enak kita mau sholat, kalau ngaji jadi ada ilmunya. Kalau kita ngaji ada ilmunya, sholat masjid bagus, musola cakep, harusnya yang banyak ngisi anak-anak muda. Tapi saya mau nanya, di Nurul Huda yang azan yang banyak yang muda apa aki-aki? Aki-aki azan. Aki-aki dong. Padahal yang meneruskan masjid bagusnya anakmu muda. Kesian aki-aki. Azan ya Allah. Apalagi azan subuh. Azan subuh harus punya mental yang kuat, power yang kuat. Soalnya bangunin orang tidur tuh. Yang azan aki-aki bu, kesian banget. Dia datang jam 4, udah nyalain speaker ampli, dia nyalain mic, dia nyalain azan dia. Bagian bangunin orang. Atolatu khairu minan naum. Lah itu kalau bangun azan begitu kira-kira kita bangun apa tidur lagi? Tidur lagi. Udah semangat. Iya, yang azannya aja nggak semangat. Tapi coba kalau ada anak-anak muda luar biasa di Masjid Nurul Huda, besok nanti begitu subuh ketemu nih anak-anak muda, abang-abang, emas-emas, ngomong sama yang tua pas jalan, Pak mohon maaf, biar bapak yang jadi imam, saya anak muda yang azan. Cakep nggak kayak begitu? Cakep. Anak muda azan subuh masih semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa enggak bu? Itu ibu-ibu yang punya anak perawan ngedenger laki azan begitu ngomong, tarik calon mantu tuh. Lewat jalur azan cepet bu. Iya. Tapi kita yakin ya, Masjid Nurul Huda jangankan maghrib isya, subuh jamaahnya keluar. Masjid Nurul Huda subuh jamaahnya keluar. Di dalam itu jangankan subuh, maghrib itu tantangan. Makanya kalau azan maghrib pasti di TV tayangannya yang ditayangin bagus-bagus, betul nggak bu? Malah kadang-kadang anak orang tua pada berebutan remote buy udah. Makanya ntar pulang dari sini kita sepakat begitu azan maghrib TV matiin. Azan maghrib TV matiin. Aduh, anak saya nangis Pak Ustadz, matiin. Suami saya marah-marah Pak Ustadz, matiin. Apa yang dimatiin bu? TV-nya matiin. Nanti bener lagi pulang ngaji anaknya dimatiin. Enak luar biasa kalau yang muda azan. Tapi kan kesian kalau yang azan aki-aki, yang komat mukul baduk, solawatan, gulung karpet, nyalain mic, bersihin kolam, yang mati. Astagfirullah. Ibu-ibu yang pojok kenceng banget, mati. Tapi nggak salah. Oh nggak salah ya. Aki-aki semua yang benerin capek, dibohong semua ya. Yang azan dia, qomat dia, imam dia, makmum dia juga, pulang yang menutup pintu semua dia ya. Biar kita doain bu, biar aki-aki sepuh-sepuh kita di sini biar pada sehat. Amin. Biar dipanjangin umurnya sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah makanya kumpul ngaji, tuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi kita semua umat Islam. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Ajib. Ini ngomong-ngomong tangan begini lama-lama hidung saya mengsong juga nih. Mengsongin lagi sih. Jangan pakai tangan lo dong, tangan gua nih. Emang kenapa? Tangannya berminyak, udah pakai skincare nih. Iya. Kan skincare sama. Maka orang yang nuntut ilmu, Allah pasti angkat derajatnya buat kita.
Makanya ibu tadi saya bilang mau paham nggak paham ngaji aja udah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayatnya. Maka diangkat derajatnya sama Allah orang yang berilmu. Buktinya apa Ustaz? Ustadz, ustadzah, kiai, para alim ulama, orang yang berilmu, manfaat ilmunya buat orang lain, ia sampaikan kepada orang lain, hidupnya berkah, nggak ada yang susah, betul nggak Bu? Makanya kita lihat rata-rata ustadz, kiai, ustadzah punya pesantren, punya madrasah, punya sekolah, punya majelis, jamaahnya banyak, betul nggak Bu? Makanya mohon maaf, rata-rata ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada ustadz kiai badannya kurus saya curiga tuh. Jangan-jangan besek sama parcel dia jual di jalanan. Tapi mah tetap Doni dia nasehatin sama guru kita. Apa kata guru kita Bu? Doni Dion, antuma kalau diundang ceramah jangan ngarepin amplop. Nah isinya juga jangan Bu, kata guru saya tuh. Jangan. Sebab nih Bu, kata guru saya, kalau ada ustadz diundang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa ngundang ustadz kagak bayar. Nah, itu ujungnya, perhatikan. Kalau ibu sama aja. Enak Masya Allah. Kita ngaji semuanya dosa-dosa semuanya diangkat dibuang sama Allah. Amin. Ilmu-ilmu dapat, rahmat Allah turun kepada kita. Alhamdulillah. Orang kalau ngaji ada ilmunya datang ke masjid, sholat ke masjid. Di masjid banyak orang yang beda-beda. Kita nggak ngerasa keganggu sebab paham ilmunya. Betul nggak Bu? Nggak kayak di tempat saya ada bapak-bapak nggak sholat ke masjid ngomong sama saya, Ustadz saya nggak mau sholat di masjid situ. Emang kenapa? Pusing pala saya kalau lagi pas tahiyat, sebelah saya jarinya utek-utekan Bu yang ngeliatinnya tuh. Ada lagi ngomong sama saya, Ustadz saya nggak mau sholat di musola. Kenapa? Iya sama, begitu pas lagi tahiyat itu jarinya pada perputaran. Baik Ustadz. Lah nggak masalah, semua masing-masing ada dalilnya. Yang salah yang enggak sholat tuh. Lah masa orang udah sholat masih kita salah-salahin? Jangan. Ada orang yang lagi azan berkumandang dia masih main gaple, masih nyekek botol, masih ngerumpi. Tuh yang kita salahin, kita ajak ke masjid. Jadi masing-masing aja kita. Kita yang sholat pas lagi tahiyat jari telunjuknya ngacung doang tapi enggak gerak-gerak, silahkan. Mau lagi pas lagi tahiyat jari telunjuknya mau gerak-gerak, boleh. Atau yang lagi pas tahiyat jari telunjuknya puter-puter, silahkan. Yang masalah yang kagak ngacung ngample aja tuh yang masalah kudu dibawa ke maerot biar ngacung. Jari telunjuk, jari telun biar itu ibu-ibu yang ketawa kayaknya mikirnya lain itu. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa muda sebelum datang waktu tuh. Manfaatkan kesehatan sebelum datang waktu manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu manfaatin semua buat ngaji. Nuntut ilmu, menghargai perbedaan. Orang semakin banyak ilmunya, semakin terbuka wawasannya, semakin melihat banyaknya perbedaan, gak akan terjadinya debat sana debat sini. Betul gak? Maka kita kumpul hari ini, kita ngaji. Masih muda, masih sehat, enak. Mata masih enak buat ngeliat, kuping masih enak buat ngedenger, mulut masih enak buat ngaji. Nah kan beda kalau udah tua Bu. Kalau udah tua mohon maaf kadang-kadang mata udah rada redup, kupingnya udah susah, mulut, giginya udah pada banyak yang metik udah. Motor metik nggak ada giginya maksudnya. Motor metik, makanya saya bilang metik. Maka pas baca Quran juga beda. Ustadz kalau nuntut ilmu mau muda atau tua? Ustadz nuntut ilmu udah tua boleh apa enggak? Kita udah tua baru belajar ngaji boleh nggak?
Boleh, nggak kenal muda, nggak kenal tua, ngaji aja udah. Cuman kan beda. Kalau pas mudanya udah ngaji, pas tuanya makhorijul hurufnya enak, tajwidnya masih hafal, betul nggak? Bukan nggak boleh, boleh orang yang udah tua baru belajar ngaji. Cuman ustadz kiainya yang ngajar harus ekstra sabar ngadepinnya. Kan kadang-kadang yang namanya udah tua kan susah Bu ya. Pelan-pelan dieja-eja satu persatu. Ustadznya ngaji sama nenek-nenek. Ustadznya ngomong, "Nek, ayo nih surat An-Nasr baca udah 3 jam belum kelar-kelar. Ayat terakhir nih tolong ya. Innahu kana tawwaba." Ayo nenek silahkan baca. Si nenek udah kuat banget, usaha banget dia baca Bu. Innahu kawat tembaga. Ya ilah. Kan giginya udah banyak kawat tembaga bawa ngaji. Metik. Iya. Nah kan udah tua kan pikiran juga udah pikun, betul nggak Bu? Iya. Udah lupa, banyak yang lupa, betul nggak? Iya, Masya Allah belajar ngaji. Kakek-kakek di tempat saya suruh mimpin Yasin. Yang mudanya banyak, kakek-kakeknya nggak mau kalah. Udah biarin gua aja yang baca Yasin. Udah tua, udah rada pikun, Yasin dia baca. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Balik lagi kan. Udah tua pikun ya kan ya. Makanya biar kita mumpung masih muda, mumpung sehat, waktu masih banyak, manfaatin buat ngaji, buat nuntut ilmu, buat jalanin hal-hal yang baik. Jangan sampai waktu luang, kesempatan, kesehatan berjalan lewat begitu aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu, buang-buang duit. Giliran ada waktu, malah nongkrong nggak jelas. Giliran ada waktu, malah ngomongin orang. Giliran ada waktu, kerjaannya main game terus. Giliran ada waktu, malah pacaran terus. Giliran ada waktu, hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu, dipanggil sama Allah. Mati. Na'udzubillahimin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Para bapak ibu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum ditutup nanti Doni Dion izin, selesai Doni Dion turun ceramah, ibu jangan bangun pulang dulu ya. Karena afdolnya ngaji pulang setelah Kalau pengen pulang kita bawa ilmu yang manfaat, yang barokah, pulang setelah doa. Setuju? Setuju. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada para pimpinan majelis, para kiai, segenap panitia yang sudah berkontribusi mensukseskan acara ini, dan juga kepada seluruh jamaah, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yang dari tadi ba'da zuhur sampai sekarang belum pulang-pulang.
Biar kita pulang dari sini dosa-dosa kita semua dibuang sama Allah. Amin. Biar diganti dengan pahala yang berlimpah. Amin. Biar di sini pulang yang lagi sakit penyakitnya disembuhin sama Allah. Amin. Yang lagi susah biar digampangin hajatnya. Amin. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodohnya. Amin. Yang lagi banyak utang biar digampangin buat lunasin utang. Amin. Mudah-mudahan kita pulang dari sini membawa berkah. Amin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Ada yang menyinggung, maafin ya Bu ya. Ya. Maafin ya Bu. Ya. Maafin ya Bu. Ya. Maafin ya Bu. Ya. Benar ini benar. Benar dimaafin. Benar. Please jangan ada dusta di antara kita. Doain ya Bu ya biar Doni Dion dikasih sehat. Amin. Karena alhamdulillah nanti kita jalan lagi ya. Iya. Namanya bulan Maulid sekarang lagi padat juga Bu. Nanti malam insya Allah saya langsung ngisi lagi ke daerah Cirebon. Nanti besok pagi saya langsung ngejar ke daerah Purwakarta. Malamnya juga saya langsung ngisi ke daerah Tangerang Banten. Insya Allah hari Selasanya saya langsung ngisi pagi di daerah Parung Bogor. Siangnya ba'da zuhur saya langsung lanjut lagi ke daerah Cakung Jakarta Timur. Ngisi kajian Fathul Mu'in 2 bulan sekali. Kemudian acara terakhir malam di daerah Bekasi Selatan. Itu juga kalau ada yang ngundang Bu. Ya. Serius banget lihat nih. Masya Allah. Padat nih padat lah. Saya mau nyebutin doang itu. Iya. Kalau ada yang ngundang, kalau enggak mah ya enggak. Tadi kan udah minta maaf kita. Iya. Mudah-mudahan kalau kita masih dikasih umur dan kesempatan, kita akan berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau bapak ibu pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Sebab punya mantu bisa baca doa, pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Ibu, bapak yang pengen punya mantu ustadz, cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.